Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Senang kita masih bisa bertemu di detik ini dalam kondisi yang masih sehat walafiat dan siap untuk menuntut ilmu. Maka mari kita bersyukur atas karunia sehat itu. Semoga kita tetap sehat dan semoga juga adalah di siang ini kita akan belajar dengan lancar, berharap lancar, tidak ada kendala masalah teknis dan macam-macam. Dan yang lebih penting lagi, dengan belajar kita di siang ini kita akan mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat yang menjadi bekal kita nanti ya. Mari berdoa, menurut keyakinan masing-masing berdoa mulai. Selesai. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya ingatkan lagi untuk kalian presensinya sudah dibuka. Bagaimana? Apa kalian lancar presensinya? Lancar Pak, lancar. Ada yang kendala? Hafiz, kamu lancar presensinya? Lancar. Arina, kamu lancar presensinya? Lancar, Pak. Lancar. Semuanya lancar ya, nggak ada kendala ya? Hendriko? Iya Pak, lancar Pak. Aman. Lancar. Daniel, Aman, kamu lancar aman, juga? Pak. Oke, ya. Aman Semuanya. Pak, lancar. Terima kasih Pak. Oke, ya. Mohon segera untuk presensi, karena kita tutup presensinya pukul 2:04. Oke teman-teman, siang ini kita akan lanjutkan, masih berkaitan dengan copywriting, ya. Kemarin kita belajar copywriting, kita sekarang masih lanjutkan. Hari ini kita akan melihat contoh-contoh copywriting, iklan-iklan yang saya kumpulkan yang kuat sekali copywritingnya, ya. Atau iklan ini cuma isinya copywriting dok, nggak ada yang lain, ya. Paling cuma permainan huruf aja. Oke, mungkin sebelum kita mulai, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tentang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oh, Pak, saya mau tanya Pak. Pak itu, kalau copywriting itu kayak dia mempropagandakan tulisan-tulisan gitu, sehingga membuat orang tertarik. Ya, dan itu seperti dia mempropagandakan ya tulisan sehingga membuat orang macam tertarik gitu. iya, betul sekali. Hampir Ya. sama gitu. Ah, betul. Ya. Jadi copywriting memang seperti itu. Kita bagaimana menulis, tetapi seperti yang kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, menulis yang kali ini, yang kita maksudkan di mata kuliah teori periklanan ini adalah menulis yang berkaitan tentang penjualan, ya. Jadi tulisan yang berkaitan dengan penjualan atau mendorong penjualan. Jadi tidak semua menulis itu mungkin mendorong penjualan. Jadi ini kemarin istilahnya adalah penulisan penjualan. Jadi lebih mendorong penjualan. Ya, tentu yang menulis itu banyak ya. Mungkin ada yang menulis fiksi, ada yang menulis non fiksi. Tapi yang menulis ini lebih berkaitan untuk mendorong siapapun yang membaca untuk melakukan apa yang kita inginkan, ya. Tentu kebanyakan produk itu adalah produk yang ingin dibeli, maka kepinginnya adalah membeli, ya, maka mendorong penjualan kita, ya. Oke, Daniel sama. Begitu Daniel, mungkin ada yang lain mungkin? Udah Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Daniel. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan di pertemuan ini adalah tentang copywriting. Ya. Namun sekali lagi, mumpung masih belum habis waktu presensinya, silakan kalian presensi. Silakan kalian presensi.
silakan kalian presensi ya. Meskipun kadang sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, nanti ada yang selalu mesti protes, lupa, saya lupa, meskipun saya juga nggak paham ya, karena seingat saya selama masih waktunya presensi selalu saya ingat-ingatkan, bahkan sebelum mulai kuliah, siapa tadi yang sudah join sebelum pukul 2, setengah 2 kalau nggak salah sudah join, sudah saya ingatkan nanti kalau pukul 2 presensi ya. Jadi di kuliah saya ingat-ingat bahwa saat kuliah daring ini yang kalian lakukan dahulu adalah presensi ya. Syukur-syukur yang kepingin saya harapkan itu adalah kalian duduk manis duduk manis seperti kita dulu TK gitu ya, duduk manis di, di kursi ya, terus kemudian lebih baik pakai laptop ya, terus kemudian dinyalakan laptopnya, terus kemudian kalian duduk persis di depan laptop ya. Di depannya laptop mungkin ada notes ya, bisa kalian catat ya, atau mungkin kalau sekarang kalian mungkin zaman digital nyatetnya pakai laptop juga monggo ya. Maksud saya dengan kondisi kalian duduk manis menghadap laptop, kalian bisa lebih mengkondisikan diri untuk lebih siap menempuh ilmu ya. Kalau posisi yang lain, apalagi sambil rebahan gitu. Ini contoh dari berapa ini yang hadir? Ada 37. Saya tidak tahu ini posisi mereka kalian seperti apa ini, karena tidak ada kamera yang on. Ya, saya berharap kalian yang mungkin wifi-nya di rumah, internet pakai wifi di rumah, yang tidak makan kuota, silahkan kameranya dinyalakan ya. Dengan cara begitu kalian sudah mengkondisikan untuk belajar ya. Jadi sama belajar di kelas maupun belajar di rumah ya, sama aja karena kalian menghadapi serius seperti ini. Ya, sehingga kalian entah kondisi apapun, maksudnya kayak sekarang pandemik harus di rumah ya gak ada bedanya. Karena kalau di kelas pun saya juga akan menunjukkan PowerPoint saya ya, dan kalian pasti duduk di kursi. Sehingga kalian mungkin memperhatikan. Tapi kalau kayak begini, kalian mungkin tidak mengkondisikan diri kalian, mungkin psikologis kalian tidak siap untuk menuntut ilmu, atau ya nggak penuh ya. Ayo, ini mana kameranya kok gak ada yang on? Gak ada yang menyala ini. Kenapa ini? Pakai kuota semua. Pak Waldi biasanya menyala ini kameranya. Kenapa kok mati? Wah, kan menyala, kan kelihatan gantengnya kan. Yang lain, yang cewek-cewek gak ada yang menyala ini kameranya. Wah, tapi Pak Waldi masih belum ini nih. Seharusnya ya rapi gitu ya mungkin, atau duduknya bagus gitu. Ini kamu duduk di mana ini? Di bawah kamu Pak Waldi? Apa Pak? Kamu duduk di bawah? Hah? Di atas meja. Di atas meja. Di atas kursi Pak. Oh, enggak kok. Saya pikir tadi kamu lesehan, kok sambil petingrangan gitu saya pikir. Enggak Pak. Ya. Nah, ini siapa ini yang menyala? Ini Daniel. Ya. Ayo teman-teman, supaya kalian bisa menjawab pertanyaan orang tua. Oh, kok kuliah, kok gak kuliah ya? Kuliah Bu, mungkin dibiasakan ketika kuliah mungkin kalian rapi ya. Seperti anak saya itu kalau kuliah pakai baju rapi di depan laptop ya. Jadi ketika itu saya tahu bahwa kondisinya sedang kuliah. Kalau enggak, setelah selesai bajunya yang tadi digantungkan lagi. Jadi kayak awal gini pakai kaos, terus kemudian pakai baju hem gitu. Nanti kalau selesai gantungan lagi kayak jaket gitu. Saya lihat anak saya kayak gitu. Jadi bajunya tetap aja yang dibuat kuliah. Tapi kan kelihatan rapi, mengkondisikan kita siap untuk menuntut ilmu. Oke, sekali lagi kurang 3 menit. Yang belum presensi silakan presensi. Oke. Saya akan memperlihatkan beberapa contoh iklan yang kuat sekali copywriting-nya. Oh ya, materi ini sudah saya upload ya di My Brilliant. Silakan kalian download untuk bisa dilihat ya. Hari ini kita akan belajar 2 hal ya. Yang pertama adalah kita akan lihat contoh-contoh ini, iklan yang
menurut saya bagus copywritingnya. Dan kemudian kita akan belajar tentang copywriting online, ya. Yang kemarin kita belajar copywriting lebih ke arah media konvensional, ya, media cetak. Nah, ini nanti kita akan belajar bagaimana menulis untuk iklan di media online, ya, seperti yang sudah kalian lakukan kemarin ketika saya minta kalian ngerjakan tugas membuat caption di Instagram. Itu pada dasarnya kalian membuat copywriting online. Lupa, harusnya Bapak ngajarin ini dulu baru kemudian praktek, ya, ya itu supaya kalian bisa nyamakan apakah yang sudah kalian pelajarin kemarin sama dengan apa yang teorinya seperti ini, ya. Oke, ini iklan-iklan yang saya ambil dari iklan Email, ya, iklan rokok, ya, bukan basa-basi, karena konsisten mulai pertama kali ada rokok Email ini, ya. Ini iklannya hampir senada, ya, artinya cuma bermain dengan, oh ada apa ini, dendung, oh ada yang login, ya ada yang login, ada yang join, tapi di luar akun kampus, ya. Oke, jadi iklan Email ini sampai sekarang, cuma kalau nggak salah tagline-nya sudah bukan basa-basi, ya, tagline-nya ganti, ya. Oh ini ada yang join lagi. Ada yang tahu tagline-nya iklan Email itu yang sekarang apa, ya? Nggak pernah lihat iklannya Email. Kadang-kadang ada di billboard di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau kita lewat Rungkut Industri, yang jalan besar itu, ya, yang apa kembar itu di tengahnya ada sungainya itu, yang pohonnya sangat lebat sehingga terasa sejuk, ya, di bawah pohonnya saking rapatnya sehingga kelihatan gelap, terasa gelap gitu. Itu kalau nggak salah kanan kiri iklannya Email semua itu, ya. Oke, iklan Email ini kalau kita lihat hanya bermain kata-kata, ya. Ya, mungkin ada sedikit ilustrasinya dan berganti-ganti jenis fontnya, ya, jenis fontnya. Cuma itu aja, ya. Ini saya mau beri contoh beberapa iklan dari Email, ya. Nah, ini yang menarik adalah dia membuat iklan ini apa ya, sering, ya, karena iklan ini biasanya berkaitan dengan sebuah situasi kondisi di sana, di luar sana, sehingga iklan ini relatif berubah-berubah terus, ya. Sebentar apa namanya, sebentar diganti lagi, sebentar ganti lagi, ya. Beda dengan iklan mungkin lain yang mungkin tetap ini iklan Email ini karena mungkin cepat, ya, pembuatannya, ya, karena nggak perlu kayaknya pemotretan model atau apa, ya, hanya cuma permainan kata-kata sehingga iklannya relatif apa sering ganti, ya. Dulu yang saya amatin itu iklan billboard di depannya DTC, ya. DTC yang Jalan Wonokromo, yang bukan di baliknya yang apa berhadapan dengan stasiun Wonokromo. Itu ada billboard besar kalau nggak salah, yang kalian kalau naik jembatan Mayangkara terus turun, nah itu dulu iklannya Email dan sering ganti-ganti, ya, sering ganti-ganti. Oke, ini contoh. Jangan cuma bisa manas-manasin doang, ya, gambarnya wajan. Ini memang kalau kita membaca atau melihat iklannya Email ini kadang-kadang kita tersenyum, ya. Jadi apa ya, mengkritik gitu, ya, tapi juga kadang-kadang apa ya, humor, satir gitu, ya, gitu. Sabar, semua dapat bagian, ya. Kalau nggak tahu kondisi di sini, kita mungkin nggak paham, ya, kayak gitu, apa maksudnya. Nah ini, daripada curang, mending ganti peraturannya, ya. Ini pada dasarnya dia Email ini menggunakan apa ya, idiom atau menggunakan kata-kata yang sering ada di masyarakat. Misalnya, ya ini, jangan cuma bisa manas-manasin doang, ya. Sabar, semua dapat bagian. Lah, kalau ini kalau ini agak berbeda, apa, memelintir sedikit, ya. Daripada curang, mending ganti peraturannya. Ya, ini aslinya kan bukan begitu kalau nggak salah, ya. Tapi kemudian diganti, ya. Nah ini sebenarnya kayak apa ya, idiom, ya, kayak peribahasa tapi diganti, ya. Gua berpikir karena itu gua tambah bingung, ya.
Kalau nggak salah ini peribahasa barat ya, artinya gue berpikir karena itu gue hidup, atau gimana intinya ya, pokoknya karena saya hidup maka saya berpikir. Tapi diplesetkan, gue berpikir karena itu gue tambah bingung. Jadi kalau nggak mau bingung nggak berpikir. Ya, ya ini lucu juga nyindir. Kalau nggak dibersihin kutu busuknya nggak bakalan pergi. Ini sebenarnya juga nyindir ini ya, nyindir. Maka kita sebenarnya iklan ini benar-benar di situasinya pada waktu itu. Ya. Tak perlu, nggak peduli tuannya siapa, tetap aja galak. Ya. Nah ini sering kadang-kadang kita tahu ya, jadi tua itu pasti, jadi dewasa itu pilihan. Ya. Ini kayak peribahasa. Jangan tunda besok apa yang bisa dikerjain lusa. Kalau ini plesetan lagi ya, harusnya kan jangan tunda besok apa yang bisa dikerjakan sekarang. Tapi diplesetkan jangan tunda besok apa yang bisa dikerjain lusa. Berarti ya nggak dikerjain lusa aja. Nah, setiap gue dapat jawabannya, ada yang ganti pertanyaannya. Ya. Kalau ada orang yang bilang dia kaya karena kerja keras, tanya dia kerja kerasnya siapa. Ini coba kalian perhatikan ya. Desainnya pada dasarnya ya begitu aja ya. Hanya permain ini jenis font yang apa ya? Waktu kalian mungkin di SD kan ada orang yang bikin seperti ini. Ini kan bisa ditempelin ya kan. Ini kayak huruf dicat cetek kayak gitu ya. Ini jenis fontnya kayak begitu ya. Nah ini juga jenis fontnya. Jadi cuma permain font aja. Ini peribahasa yang kemarin sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya. Plesetan dari peribahasa. Harusnya gimana? Ada yang tahu harusnya peribahasa yang benar kayak apa? Dido? Harusnya peribahasa yang benar gimana? Lupa, Pak. Ringan sama jinjing, berat. Dipikul berat. Lupa Pak SD, Pak, ngapalin peribahasa. Berat sama dipikul, Pak. Ya, Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Betul. Itu kan begitu harusnya kan ya peribahasanya ya. Tapi kemarin seperti yang serangkan bisa aja memelesetkan peribahasa ya, atau yang sudah kita biasa pahamin. Harusnya kan artinya kita kerjasama, saling gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul ya. Kalau dijinjing itu tangannya di bawah ya, tangannya di bawah berarti barangnya kecil, ringan. Tapi kalau dipikul di pundak ya, barangnya agak berat ya. Nah itu. Tapi ini ini plesetan ya. Kalau ringan kita sama jinjing ya, berarti kerjasama. Tapi kalau berat, kamu yang mikul, aku nggak mau. Ini plesetan ya. Ini kan enaknya sendiri ya. Nah ini juga plesetan ya. Tapi terus terang saya nggak paham kalau ini ya, apa maksudnya. Ini tadi hampir sama ya, tapi jenis fontnya diganti ya. Tadi kan tadi sudah ada ya. Kata-katanya sama tapi desainnya berbeda. Apa tadi? Nah ini, oh sama ya, warnanya lebih gelap. Oke, kelihatannya paling enak apa tadi ya? Selalu berbagi. Nah, ini guyonan ya. Nah, kalau ini kira-kira tahu nggak artinya? Apa maksudnya? Kalau Tahu, tadi Pak. kan hanya berkaitan dengan, Kenapa? Nggak dengar aku? Nggak tahu kok. Halo? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Iya, Pak Waldi nggak tahu. Yang lain mungkin? Ketua kelas Karima? Itu kayak Pilkada, Pak. Jadi ini kada. Pilkada. Siapa yang jawab pilkada? Patwal. Pak Waldi? Oh ya.
Bukan. Tadi ada yang mau jawab lagi, siapa tadi? Cewek tadi kok nggak, saya pindah soalnya. Itu kalau saya mikirnya itu Halo? kemasan Tadi jawab rokoknya. apa? Oh, cerdas Karima ini, ketua, pantas jadi ketua kelas, betul ya. Jadi kalau yang tadi itu kata-kata memang berkaitan dengan apa ya, situasi atau menyindir. Kalau ini memang berkaitan dengan rokoknya sendiri ya. Jadi normalnya ini emil ini 16 batang ya. Terus ini bikin kotak baru, kemasan baru yang isinya 12 batang. Maka dia pakai judul kotak doang yang beda. Ya, ada yang 16 batang berarti besar, ada yang 12 batang lebih kecil. Nah, tapi isinya sama. Wah, Karima apa merokok? Kok tahu kayak ginian? Enggak, Pak. Ngerokok, Pak. Pak Waldi loh, Kak perokok, nggak tahu dia. Oh iya, Pak. Saya kan anak baik-baik, Pak. Ya. lambene. Ya, ini juga masih sama dengan yang tadi. Jangan pusing dengan jumlah, gak ada bedanya. 16 sama 12 gak usah dipikirin, sama. Pokoknya mereknya sama. Nah, ini masih sama dengan yang tadi, cuma beda 4 saja. Jadi bayangkan, untuk menunjukkan sebuah kemasan baru, dia bikin iklan dengan berbagai versi ya. Mulai dari sini ya, kotak doang yang beda. Jangan pusing dengan jumlah, ya kan, 12 sama 16 gak usah. Terus ini, beda 4 saja. Bayangkan, hanya menunjukkan ada kemasan baru aja dia bisa bikin beberapa versi. Makanya kemarin kan saya minta kalian bikin iklan dengan caption yang berbeda. Maksud saya, tetap intinya kesama, tapi versinya itu berbeda. Nah, kalau yang ini pada dasarnya juga hampir sama dengan yang tadi itu, cuma ada produk baru 12 batang. Kalau ini ada produk baru yang rasanya mentol ya, gitu. Dingin, dia ingin ngadem, gue ingin ngikut ya. Ya. Nikmat, niatnya iseng kok malah asik terus. Segar, selagi enak gimana aja rame. Ini kan kayak apa namanya, kata tapi kayak singkatan gitu ya. Tentu singkatan menurut dia dipas-paskan ya. Nah, yang ada 12 nih, ini masih rasa mentol ya. Hello, mau cepet naik kuda. Nah, ini kalau menurut kalian ini tentang apa ini? Idul Fitri, Pak. Oh, cerdas Daniel. Daniel sampean. Pak Waldi ya yang jawab ya. Betul, betul. Ya, Idul Fitri ya. Apa kabar? Sudah setahun ya ketemu ya. Nah, ini juga masih berkaitan dengan Idul Fitri. Ngobrol jangan cuma setahun sekali ya. Semuanya mungkin kalau nggak dikerjain sendiri. Nah, ini genah ini. Ini genah ini, Kak guyonan nggak apa. Kalau tadi kan lebih ke arah apa ya? Humor gitu ya, selengean. Kalau ini serius ini kayaknya. Meskipun jenis fonnya nggak serius. Semuanya mungkin kalau nggak dikerjain sendiri. Artinya ya harus tim, kerja bareng, kerja sama. Seperti kalian saya suruh mengerjakan tugas kelompok. Harus dikerjakan bareng. Jenius ada batasnya, bodoh nggak terbatas. Nah, ini guyonan nih. Tapi kalian lihat ya jenis fontnya ya. Nah, dia hanya permainan jenis font ya. Cuma gini aja. Waktunya malu sama yang di atas. Ini bulan puasa ini. Oke. Ini contoh-contoh apa namanya? Contoh-contoh dari iklan yang kuat sekali copywriting-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Itu sama dengan ini ya? Apa anekdot ya? Iya, betul. Betul, Tapi anekdot betul. itu kan bikin gambar kan, Pak. Kalau Iya, dia betul. kayak tulisan. Betul.
Maka di sini kuncinya kalian kalau sebagai copywriter harus banyak tahu ini. Ya, kalian kemarin sudah jelaskan bisa melesetkan judul film ya, kayak apa kemarin itu saya contoh Who Shrink the Kids ya, atau kemarin saya beri contoh misalnya judul buku Arjuna Mencari Cinta sama si Ahmad Dhani diganti ya dijadikan judul lagu misalnya. Ini berarti Dhani juga suka membaca ini. Ya. Oke. Daniel sudah? Oke, kalau sudah kita teruskan. Ada pertanyaan lain? Mau tanya, Pak. Ya, bagus. Apa Daniel? Kata- Daniel. Avaldi. Kata-kata yang tadi itu termasuk tagline apa enggak, Pak? Bukan tagline. Itu headline. Ya, kalau tagline itu berkaitan dengan merek dan itu tetap nggak bisa diganti. Ya, tagline itu semboyan ya, yang berkaitan dengan merek atau perusahaan dan itu tidak bisa diganti ya, kecuali kalau memang diganti, artinya kalau ganti ya total, tapi setelah itu ya tetap terus gitu ya. Contoh misalnya aku dan kau suka Denko, atau Nike just do it gitu ya, Philip let's make things better ya, atau kalau lampunya terus terang Philip terang terus, itu tagline nggak bisa ganti ya. Ini iklan ya, kemarin yang sudah jelaskan bagian-bagian iklan itu ada headline, ada subheadline, ada body copy ya, kemudian ada identity lah. Ini iklan ini tidak mengikuti semua kaidah ya, tapi ada headline-nya aja, dia cuma main headline ya, tapi identitinya ada ya. Apa itu identity? Logo ya. Terus kemudian ada tagline ya, tagline itu juga identity. Tagline-nya yaitu bukan basa-basi, itu tagline-nya dari Mild ya. Kalau yang lain mungkin berbeda lagi. Kalau nggak salah dulu ada rokok dari Sampurna juga namanya Sampurna Ijo kalau nggak salah ya. Itu kalau nggak salah tagline-nya apa? Rame-rame asik atau apa? Ada rame-ramenya gitu ya. Nah itu contoh ya. Jadi ini bukan tagline ya. Kalau tagline itu sudah paten ya, berkaitan dengan merek atau berkaitan dengan perusahaan ya. Apalagi banyak ya, kayak kemarin sudah saya tunjukkan ya beberapa tagline ya. Atau apa itu Pepsi, Sprite ya, ku mau yang ku tahu yang ku mau. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada saya lanjutkan ya, tentang Lanjut, Pak, lanjut. ya tentang copywriting online ya. Yang kita pelajarin di dalam materi ini memang copywriting online secara keseluruhan ya. Artinya copywriting untuk media online ya. Padahal di dalam media online itu tidak hanya berkaitan dengan iklan ya. Misalnya contoh kalian ingin menulis di blog kalian ya. Ini berarti juga copywriting online ya. Maksudnya berkaitan dengan menulis online. Maka di sini nanti ada beberapa yang untuk tips yang misalnya berkaitan dengan web ya, writing for the web ya. Ini nanti ada beberapa hal. Jadi anggap saja kalian saya tambahin ilmu ya. Yang berkaitan kalau misalnya kalian menulis di internet, tetapi kayak kemarin yang sudah kalian lakukan ketika kalian mengerjakan tugas, ya ini bikin caption untuk Instagram, ini berarti termasuk bagian ini, ya ini adalah writing for Instagram, ya kayak gitu. Apa yang dimaksud dengan online copywriting adalah promotional writing communication published online, jadi komunikasi tertulis yang bersifat promosi yang dipublikasikan secara online, arti lewat internet ya. Jadi bisa mengeksplain, menjelaskan, mengendorse ya, mempromosikan, convince, meyakinkan, attract ya, menarik ya, atau mempersuasi ya. Tapi di sini copywriting online ini ya semuanya ya, bisa bercerita tentang perusahaan kita, brosur, artikel promosi, email, sosial media dan lain-lain. Ya, di mana kita temukan copywriting online itu ada di website, ada di blog, ada di email promosi, ada di iklan online. Ya, seharusnya kita fokus di sini sebenarnya iklan online ya. Kemarin sudah copywriting itu sebenarnya sudah bisa untuk secara keseluruhan ya, tapi memang agak lebih tepat untuk cetak ya, karena memang beberapa media ini memiliki karakter yang berbeda ya. Kemudian press release ya, sosial media kayak kalian lakukan kemarin ya. Nah, menulis untuk web. Nah, ini
ada perbedaan ya ketika kalian menulis artikel untuk misalnya media cetak untuk internet, termasuk juga ketika kalian menulis kemarin itu saya beri tugas yaitu adalah membuat apa itu caption Instagram ya, itu juga berbeda. Apa prinsip-prinsip apa namanya menulis di online? Yang pertama adalah kalian harus membuat sebuah rencana, ya, plan, ya. Apakah itu merupakan sebuah tulisan artikel blog, ya? Apakah itu sebuah image seperti Instagram, ya? Atau mungkin seperti status di Facebook, ya? Atau yang lain, ya. Jadi kalian yang apa namanya rencanakan, ya. Ya kayak kemarin tugasnya adalah kalian membuat caption ya untuk Instagram. Kemudian adalah, nah ini sama dengan teori yang kemarin, keep it simple ya, kalimatnya nggak usah panjang-panjang ya, kalimatnya pendek aja dan frase yang dipakai itu adalah jelas ya. Bahkan saya melihat ada beberapa yang saking pendeknya itu tidak mencakup kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga normalnya kan kalau namanya sebuah kalimat itu harus menjelaskan atau mewakili unsur-unsur yaitu subjek, predikat, objek, keterangan ya. Tapi kadang-kadang saking pendeknya mungkin cuma hanya subjek aja, predikat aja, objek aja atau keterangan misalnya. Di sini titik gitu. Di sini berarti itu adalah keterangan ya. Saya titik. Nah, itu berarti subjek. Nggak dengar gitu. Nah, itu berarti predikat ya. Bisa aja kayak gitu ya. Kemudian kalimatnya itu aktif ya, bukan pasif. Apa bedanya aktif dan pasif? Ada yang tahu? Syahrul, apa bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif? Kak Syahrul Hanif, apa bedanya? Syahrul? Oh ini kadang-kadang saya panggil. Iya, kadang-kadang saya panggil nggak keluar suaranya, ini ditinggal atau bagaimana ya? Saya bingung. Enggak, Pak. Diem, Pak. Oh. Yang jawab paling cuma Fatwaldi, Daniel gitu ya, atau Karima, itu siapa tadi? Yang lainnya kok diem aja. Saya tanya juga diem gini, beneran atau enggak ini? Ini jangan-jangan kayak tadi itu ya. Mohon maaf ya. Tadi ada kelas tadi itu login kuliahnya jam 8. Dia login itu sudah gabung itu setengah 8. Ya. Karena belum kuliah, saya ajak bicara, lu gak dijawab. Oke. Jam 8 sudah mulai kuliah sampai kita kuliah tadi itu 2 jam selesai. Lalu kemudian saya tutup. Dia japri ke saya lewat WA. Pak, saya nggak bisa absen loh. Saya nggak bisa, saya lupa absen loh. Aneh ya, lupa absen. Ternyata dia join, setelah itu ditinggal. Ditinggal ya. Baru mungkin setelah kembali loh, ternyata kuliahnya sudah selesai. Nah, dia belum presensi karena ketika join setengah 8 itu presensinya belum buka. Tapi setelah apa namanya gabung kemudian keluar ya, dia berasa bahwa kalau sudah join berarti dianggap presensi. Nah, selama ini kalau saya presensinya ya kalian lakukan sendiri secara mandiri ya, bukan saya meliatin atau mengabsen seperti ini, karena di sini sekali lagi nggak cukup ya 44 di sini itu berapa, dan saya betapa membuang waktu kalau saya ngabseni satu-satu. Jadi kalian yang harus presensi sendiri ya, terus kemudian saya bisa langsung kuliah. Cuma memang ketika masih waktunya presensi, kadang-kadang sering saya sampaikan di dalam kelas di kuliah ini adalah untuk kalian presensi ya. Tapi kalau begini saya kadang-kadang bingung ini ada atau enggak. Ayo Syahrul, apa bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif? Kalau kalimat pasif itu kalimat yang mengenai sesuatu pekerjaan, Pak. Kalimat aktif? Kalau nggak tahu, Pak. Oh gitu, ya kurang tepat. Dido Alvarez, beneran ya Dido Alvarez?
Yang Tidur lain? itu, Pak. Hah? Tidur. Aktif kalimat yang melakukan sesuatu. Ah, Aktif. terus kalau pasif, kalau pasif ya kalimat pasif apa? Kalimat subjeknya yang dikenai suatu Wes gini aja pekerjaan. wes. Kalian beri contoh aja yang kalimat aktif itu seperti apa, kalimat pasif seperti apa. Diki sedang belajar. Ya, Aktif itu itu, Pak. aktif. Terus Kalimat kalau aktif. pasif? Kalau kalimat pasif? Kalau pasif. Ya, Pak. Mikir, Pak. Padahal itu mudah loh. Waktu kalian SD paling sudah hafal di luar kepala ini. Kok sekarang kuliah malah lupa. Berapa kalian nggak pernah menulis? Lah ngerjakan tugas itu apa nggak menulis? Apa ngerjakan ulangan? Apa ngerjakan kuis? Apa nggak menulis? Menjawab juga orang ngobrol ini kan juga sebenarnya juga menggunakan bahasa Indonesia. Teman-teman ini gimana mau jadi copywriting bahasa Indonesianya kurang kuat ini. Ya, kalimat aktif dan kalimat pasif ya. Kalau kalimat aktif itu lebih penekanannya pada pelaku ya. Kalau kemudian kalau kalimat aktif penekanannya itu pada kegiatan ya, atau mungkin dalam bahasa lain kalau kalimat aktif itu penekanan pada subjek. Kalau kemudian kalimat aktif itu penekanannya pada predikat. Atau kalau dalam bahasa simpel kalimat aktif itu kata kerjanya itu ada awalan me ya, sedangkan kalau kalimat pasif itu kalimatnya kata kerjanya itu menggunakan awalan di ya. Jadi misalnya saya membuat layang-layang, ini kalimat aktif ya. Tapi kalau kalimat pasif layang-layang dibuat saya, nah ini ya. Jadi kalau mungkin waktu SD kalian pokoknya kalau ada me itu aktif, kalau di itu berarti pasif ya. Nah, penekanannya yang berbeda. Saya berarti di subjek ya. Saya membuat layang-layang. Saya membuat. Jadi penekanannya pada saya. Tapi kalau kemudian layang-layang dibuat saya, jadi objeknya atau predikatnya yang dibuat, bukan subjeknya. Jadi yang penting layang-layangnya. Siapa yang buat saya gitu ya. Ini bedanya. Nah, ketika kalian bikin copywriting atau normalnya sebenarnya di dalam dunia jurnalistik pun, atau kalau kalian bisa kalian membuat nulis itu kalau bisa jangan menggunakan kalimat aktif, jangan menggunakan kalimat pasif, tapi menggunakan kalimat aktif ya. Jadi penekanannya pada subjek ya. Saya memulai ya, saya pergi ke pasar, saya menoleh-noleh ke sana kemari ya misalnya, atau mungkin nggak usah tambah, saya ke pasar. Kalau mau lengkap saya pergi ke pasar. Saya amatin ternyata banyak pedagang yang menggunakan masker misalnya. Ya jadi gitu ya. Jadi menggunakan kalimat aktif. Ini nggak hanya berguna untuk online ya, ini semuanya ya. Terus kemudian adalah tulisan ini konsepnya adalah bisa terbaca, bisa dibaca dengan baik ya. Jadi kalau bisa menggunakan kata-kata yang susah untuk dibaca ya, makanya write for readability, ditulis untuk bisa mudah dibaca. Kemudian konsisten ya. Konsisten itu dalam arti dari logika juga konsisten ya. Terus kemudian dari alur juga konsisten ya. Terus kemudian berikutnya adalah be kreatif ya. Salah satu be kreatif ini jangan menggunakan kata yang sama ya. Di dalam satu alinea ya, kalimat satu, kalimat yang kedua dan kalimat itu menggunakan kata yang sama. Misalnya saya pergi ke pasar ya. Terus kemudian atau gini, saya mengikuti pertemuan dengan Pak RT. Pak RT berkata, Bapak-bapak dan ibu-ibu, misalnya ya, selamat malam, titik misalnya. Pak RT berkata, ini berarti berkata ini ngulang lagi ya.
ya harus kreatif ya. Misalnya ini salah satu contoh kreatif ini adalah jangan mengulang. Ya, mungkin maksudnya tetap berkata, tapi coba cari kata yang artinya sama dengan berkata, tapi bukan dengan kata berkata. Ya. Kenapa? Mengatakan. Iya, Daniel, nggak dengar aku. Ya. Bukan saya, Pak. Bukan saya, Pak. Oh, ya. Jadi misalnya contoh berkata, berucap, ya, berteriak, berbisik, berseloroh, berteriak. Ini pada dasarnya hampir sama ya, cuma penekanannya berbeda. Ini kalian harus pinter-pinter seperti itu ya. Saya sampai beli kamus ya, namanya kamus Thesaurus ya. Jadi kamus ini isinya kayak persamaan kata. Jadi kalau kalian biasanya senang main TTS itu kan pada dasarnya kan cari persamaan kata. Ya ini, saya sampai beli ya, beli kamus yang bukan menjelaskan kata tapi berisi kata-kata yang artinya sama. Kenapa? Supaya kita kreatif ya. Kita kreatif, jangan hanya cuma itu aja diulang-ulang ya. Jadi dan kemudian yang lebih penting lagi adalah pemilihan kata yang tepat ya. Jadi contoh yang tadi saya bilang, berkata, berucap, berbisik, berseloroh, berteriak, berseru ya, berfirman, bersabda. Ini sebenarnya pada dasarnya bersama. Tapi maknanya sama. Tapi kalian harus kira-kira mencari kata yang kira-kira pas gitu ya. Misalnya kalau Tuhan ya berfirman, kalau Nabi ya bersabda ya. Terus kemudian apa ya? Contoh lagi misalnya kemarin sudah saya contohkan, misalnya jatuh itu ada roboh, ada tumbang, ada ambruk, ada longsor, ada apa lagi. Nah ini kata-kata ini ternyata juga memiliki yang sama, tetapi ada penekanannya. Misalnya pohon itu lebih tepat dengan menggunakan kata tumbang. Ya, ini contoh kalian harus kreatif ya. Terus kemudian ini yang penting ya, harus menggunakan ejaan dan tata bahasa yang benar, minimal ejaan ya. Ini yang kadang-kadang saya amatin salah ya, banyak di dunia online ya, ejaannya salah ya. Misalnya kurang S atau kebanyakan S atau kayak gitu ya. Contoh misalnya, menurut kalian yang benar apa? Apotik atau apotek? Pakai I atau pakai E? Pak. Nah, itu. Kalian sudah benar. Yang benar bis atau bus, I atau U? U. Nah, ya, betul. Ya, itu contoh ya. Kalau misalnya dokter, itu gelarnya, singkatannya D kecil R kecil, atau D besar R kecil, atau D besar R besar. Mana yang benar untuk dokter? D besar R kecil, Pak. Ya, Pak Faldi. Siapa yang lain mau jawab? Yang kecil-kecil, Pak. Ya, betul Tanaya. Jadi yang benar D kecil R kecil ya. Kalau D besar R kecil itu doktor ya, itu gelar S3. Tapi kalau gelar profesi dokter itu D kecil R kecil. Ini contoh ini ya. Spelling, ejaan yang benar ya. Kalau enggak kalian enggak bisa ya. Kemudian di proof ya, di proof itu dicek ya, apa yang kalian tulis ya. Kemudian adalah membuat naskahnya itu pendek dan sederhana ya. Terus kemudian be genuine itu asli ya, bikinan sendiri, dan jujur. Artinya ya kalian nggak boleh kopas gitu. Pak Yusuf, kenapa kok demikian? Ya sebenarnya kalau ketika kalian meletakkan di online, pada dasarnya bisa langsung tahu mana yang mengkopas ya, karena memang ketika online itu udah indeks ya, jadi akan ketahuan mana yang kopas mana yang enggak ya, kayak gitu ya. Kemudian fokus pada headline judul ya, kemudian leads
Ada yang tahu lead-nya apa? Wah, ini kayak pelajaran ini menulis ya. Kebetulan semester ini saya mengajar jurnalistik ini. Untuk belajar leads aja ini 2 pertemuan kalau nggak salah. Lead ini adalah alinea pertama ya. Jadi judul, kemudian ada alinea pertama, ini namanya leads ya. Jadi biasanya kalau kita lihat di portal berita, kita tahu judulnya, terus kemudian ada kayak alinea pertama. Nah, judul harus menarik, light lebih mendukung supaya lebih menarik lagi untuk ngeklik. Kalau judulnya nggak menarik, lead-nya tidak menarik, orang kemudian menurut saja ya, skip aja, nggak akan baca. Jadi lead ini juga penting. Caption ini yang kalian lakukan ya, untuk keterangan foto ya. Kemudian terakhir yang penting adalah kalian harus ada tujuannya apa ya, call to action ya, call to action. Call to action ini adalah tujuan ya, tujuan ya. Contoh misalnya, kemarin saya minta kalian mengerjakan tugas untuk membuat caption foto. Saya minta kalian itu captionnya adalah, tujuannya adalah, call to actionnya adalah mengajak orang lain untuk bergabung di akun itu ya. Kalau misalnya Facebook itu ya nge-like ya. Kalau kemudian misalnya Instagram gitu memfollow, atau mungkin kita adakan pertemuan, mereka kita minta untuk datang. Nah, ini yang namanya call to action ya. Harus captionnya itu terakhirnya benar-benar digiring sampai kemudian mereka melakukan apa yang kita inginkan. Jadi harus ada. Apa itu contoh call to action? Ya, misalnya call us now, call now ya kalau bahasa Inggris, atau kontak kami misalnya sekarang, atau isilah formulir di bawah ini gitu. Klik link ini ya. Ini contoh adalah call to action. Jadi setelah mereka mengikuti, mereka setuju, mereka kita giring untuk kita dorong untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, itu namanya call to action. Kemudian menimbulkan nilai, ada nilainya, ada manfaatnya. Jadi kalian membuat itu ada sesuatu yang berguna untuk dia ya. Jadi ini sebenarnya adalah prinsip dari menulis ya. Tapi itu tidak hanya berkaitan dengan menulis ya, semuanya sebenarnya ya. Jadi apa sih yang nanti kita tulis ini, tujuannya untuk apa, kemudian siapa yang akan jadi audiens, terus kemudian konten apa yang mereka inginkan, terus kemudian aksi apa yang kita inginkan mereka melakukannya. Ini harus kita rencanakan ya. Makanya ini penting, apalagi di dunia iklan online ya. Apa yang kita gerakkan, apalagi yang berkaitan misalnya menjual produk ya. Kayak kemarin ya, kemarin kalau nggak salah di grup sudah saya kirim foto apa namanya, iklan penuh halaman dari Jawa Pos ya. Kemarin tuh saya tidak lengkap ya, jadi iklannya yang ada di Jawa Pos yang 1 halaman itu ternyata ada 5 halaman ya di Jawa Pos, bukan 4 ya. Jadi halaman 1 depan sendiri cover, kemudian halaman 2, terus kemudian halaman tengah 2 halaman, kemudian halaman belakang sendiri back cover ya. Berarti halaman depan itu kalau korannya dilebarkan gini berarti cover sama back cover jadi 1, kemudian di halaman 2 dibaliknya cover, kemudian halaman tengah yang kertasnya nyambung, berarti 5 halaman bukan 4 ya. Kemarin saya bilang 4 halaman, 5 halaman ya. Coba kalian perhatikan atau kalian ingat-ingat, iklan itu call to action-nya apa? Coba dilihat di HP-nya kalian, di grup, coba dibaca atau dilihat lagi iklannya. Coba diingat-ingat di situ. Apa? Kira-kira di situ call to action-nya apa? Ya. Apa? Kok suaranya nggak jelas? Apa suaranya nggak jelas? Halo? Coba dilihat iklan yang saya kirim kemarin di grup. Titama, menurutmu apa call to action-nya iklan kemarin? Titama Melisa, dibantu sama Nikita Farah. Halo? Titama, Nikita, Amelia.
Halo, dibantu juga Amelia. Ini 3 orang ini gimana ini? Halo, mic-nya rusak. Diketik kalau mic-nya rusak. CTA-nya apa? Iklan kemarin itu. Contohnya. Apa itu Pak CTA? CTA itu iklan itu tujuannya kemana? Mendorong untuk pembacanya bertindak apa? Ya, membeli Pak, ya nggak mungkin semudah itu. Oke lah, bisa aja membeli. Tapi apa kalimatnya di situ? Ya, siapa ini yang belum saya? Jovanka? Jovanka sudah lihat itu iklannya yang saya kirim kemarin? Iya, Pak. Coba, apa CTA-nya? Hendriko? Dibantu 3 cewek ini, 4 berarti ya. Ditama Nikita, Amelia, sama Jovanka ini. Kamu bantu Hendriko, mampu kan bantu? Melayani 4 cewek ini. Loh, dia diam juga Hendriko ini. Gimana teman-teman? Ini ada hadir atau apa ya? Bingung saya nih. Ayo teman-teman aktif teman-teman. Ini juga untuk berguna untuk kalian ini. Jadi kalau salah nggak apa-apa. Tapi dengan ini kalian berpikir, ya. Jangan seperti kayak tadi iklannya Amael. Saya berpikir maka saya bingung, maka saya tidak berpikir. Bukan, harusnya yang aslinya itu. Saya ada maka saya harus berpikir. Maka saya berpikir maka saya itu ada. Kalau aslinya begitu peribahasanya. Nah, tapi di Palantir saya berpikir maka saya bingung. Lanjutnya maka saya tidak berpikir aja. Ayo berpikir. Halo? Nah ini Tanaya, mungkin Tanaya bisa membantu. Tanaya kalau nggak salah sudah login tadi. Apa namanya? Sudah join sebelum jam masuk ya kalau nggak salah ya. Tadi saya lihat tuh. Iya Pak. Apa CTA menurutmu yang iklan kemarin saya kirim? Iklan tuh 1 halaman penuh di halaman cover. For a remarkable life, meet the all new Palisade. Ciptakan, jadi silakan dilihat iklannya semua ya, yang saya kirim itu. For a remarkable life, itu adalah headline ya. Kemudian meet the all new Palisade ya, itu adalah sub headline ya. Pak Yusuf nggak diterjemahkan ya. Ya mungkin mau menimbulkan kesan apa tertentu, atau ini mungkin targetnya orang yang bisa bahasa Inggris, bukan yang tidak bisa bahasa Inggris, ya. Maka di sini kalau kita lihat iklannya campuran ini, ada bahasa Indonesia ya bahasa Inggris. Ini headline-nya pakai bahasa Inggris, sub headline-nya pakai bahasa Inggris. Kemudian body copy-nya kita lihat bahasa Indonesia. Ciptakan kebahagiaan di setiap momen kebersamaan dengan interior dan eksterior Palisade ya, yang istimewa. Temukan rasa nyaman dan aman di setiap perjalanan. Ini kalimatnya nggak ada subjek predikat ya. Ciptakan. Kan mungkin mari kita ciptakan ya. Enggak, hapus saja. Mari kita atau mari ciptakan, nggak usah. Atau kita ciptakan, nggak usah. Langsung ya ciptakan. Nah, ini kebahagiaan di setiap momen kebersamaan ya, dengan interior dan eksterior Palisade yang istimewa. Pendek kan. Bahkan yang berikutnya kalimat yang kedua pendek lagi, temukan rasa nyaman dan aman di setiap perjalanan ya. Ini sudah body copy, tapi kalau kemarin yang saya terangkan ini masih belum menunjukkan ke interest ya. Loh, yang nyaman tuh yang bagaimana, yang aman tuh yang bagaimana. Terus apa yang dimaksud dengan interior dan eksterior yang istimewa? Lah, iklan berikutnya, halaman berikutnya menunjukkan mana yang bikin nyaman, mana yang bikin aman, mana yang interiornya keren, mana eksterior keren gitu ya. Jadi kalau kita baca seperti itu. Tapi ini ringkasan ya, di halaman depan ini iklan sudah lengkap. Ada logonya Hyundai, ini identitas. Pak ini nggak ada ininya, nggak ada apa tagline-nya Hyundai. Ya mungkin Hyundai nggak punya tagline-nya. Terus kemudian ada kontaknya ya, call center 0800 24 jam dan bebas pulsa, ada websitenya http www.hyundai, bahkan ada sosial medianya, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, ini lengkap seperti ini. Nah ini sekarang iklan ini harus ada call to action-nya. Call to action-nya apa? Ini kelihatan ini sebenarnya. Ada yang bisa jawab? Apa sudah dihapus?
kemarin beda dengan kelas ya, saya ngirim iklan itu ke 2 kelas, yaitu kelas manajemen periklanan yang mungkin angkatan yang di atas, sama teori periklanan yang di manajemen periklanannya begitu hidup ya, diskusinya ya, membahas macam-macam, sudah seperti saya pancing banyak. Tapi di teori periklanan kok diem aja, paling cuma komennya kemarin tuh apa, mahal pak gitu dok ya, kalau nggak salah ya, saya lupa, mahal pak gitu dok ya, gitu. Oh, kenapa kalian nggak mau berpikir teman-teman? Ini kan juga bisa untuk buat belajar juga. Halo, apa ini CTA-nya? Siapa yang bisa jawab? Ketua kelas, Karima? Ini yang CTA itu kontaknya, kemudian website, lalu media sosialnya, Pak. Salah, kurang tepat. Saya mau jawab, Pak. Iya. CTA-nya Booking Start Now itu, Pak. Sama delivery mulai Januari 2021. Betul, ya. Yang delivery itu bukan CTA ya, keterangannya, tapi itu benar jawabannya Tanaya, ini cerdas sekali ya. Jadi itu CTA-nya, Booking Start Now. Ya. Kenapa kok seperti itu? Seperti yang kemarin saya jelaskan, kita nggak mungkin bisa meminta mereka langsung beli. Semakin mahal semakin susah ya. Kemarin sudah jelaskan kenapa manusia perlu diyakinkan, pada dasarnya manusia itu pelit ya, semakin mengeluarkan banyak pengorbanan dia akan berpikir semakin tinggi, maka bisa pergilah atau belilah sekarang gitu, mumpung belum kehabisan, nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa ya, karena mereka akan, makanya kita giring CTA kita di iklan yang mobil ini adalah kamu coba, gak ada salahnya, free, gratis, nggak saya marahin. Bahkan nanti kamu di sana saya beri permen, saya beri minum, ada snack ya, kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak suka, ya silakan, nggak apa-apa gitu. Suka, alhamdulillah, seperti itu misalnya. Kan kalau sudah diberi gitu, silakan coba, gratis gitu. Ya kan orang, iya gak ada salahnya gitu ya. Nyoba ya misalnya. Nanti kalau nyoba, kan pasti didampingin sama sales. Dia nanti kan akan bisa menjelaskan enaknya atau apanya seperti itu. Ya itu. Maka memang ketika untuk membeli produk ini, kita sebagai produsen nggak bisa langsung ya. Kayak kemarin sudah saya jelaskan, itu ada namanya sampel ya, contoh ya. Misalnya contoh kalau kita jalan-jalan di mall itu ada orang yang misalnya makanan snack atau apa itu sudah dimasak gitu, misalnya kerupuk gitu, sudah digoreng, silakan ngincipin. Atau roti sudah diiris kecil-kecil, silakan nyoba atau apa gitu. Nanti kan kita, enak ya, berapa mbak harganya? Pasti kan gitu ya. Ini ada ini Pak, ada kemasan kecil, ada kemasan besar. Kemudian ditambahin, Bapak kalau Bapak beli sekarang, wah kok malian jualnya kayak gitu teman-teman. Pintar sekali ya Tanaya. Pak mau tanya Pak. Iya Daniel. Itu yang gambar yang kedua itu kenapa nggak ada ini ya, tagline-nya itu? Kan dia kan di bagian sudut bawah kan. Yang iklan mana ini Neil? Sebelahnya itu dia ada informasi Facebook dan lain-lain, tapi yang kedua, iklan yang mana? Iklan yang kedua. Yang Pak kirim iya Pak. Yang Pak kirim iklan yang Hyundai ini. Iklan iya, yang di Hyundai ini. Yang halaman depan atau halaman tengah? Halaman tengah, Bang. Oh, halaman tengah ini kalau kemarin saya jelaskan ini sudah lebih detailnya ya. Jadi harusnya ini kalau kita baca itu dari sini adalah headline, terus kemudian baca sub headline ya, form terus kemudian ada body copy, terus kemudian mereka harus dijelaskan interestnya apa keunggulan kan di sini ada. Tentu temukan rasa nyaman dan aman. Oke, tapi semuanya mengatakan rasa nyaman dan rasa aman. Nah, ini kan sebenarnya sudah interest, tapi interest kayak apa? Lah itu iklan berikutnya itu. Contoh misalnya nyamannya itu yang sit back in your own first class lounge. Jadi tempat duduknya itu dari kulit asli ya, kayak gitu ya. Terus kemudian itu, ini kan pasti lebih enak gitulah. Terus kemudian apa ini? Ada bisa nyolokin ngecharge kayak gini. Ini kan rasa nyaman juga begitu. Ya. Tadi iklan ini harus
apa namanya menjelaskan. Kalau memang di dalam satu halaman ya mungkin ada kecil-kecil kotak-kotak yang apa fiturnya yang membuat menjadi apa namanya berguna, bermanfaat, interestnya. Ya digiringnya ke situ. Oke. Nah ini ya, yang menarik adalah kebanyakan orang yang di internet ini tidak membaca teks. Tidak dibaca, dia kayak nyekip gitu ya, dibaca cepat gitu ya, dibaca cepat. Jadi seakan-akan mereka kayak nyeken itu kan kayak jalan cret gitu ya. Maka kalau bisa teks itu harus kayak bisa di-scan ya. Maka ketika kita bikin teks itu, maka juga harus diatur mana yang mungkin harus di highlight ya, kata-katanya, keyword ya, link, subheading, kemudian bullet list itu yang ada bulat-bulat yang bunder-bunder itu, kemudian satu ide per paragraf ya. Terus kemudian credibility adalah penting, kredibilitas itu penting. Maka kita harus meningkatkan dengan menambah gambar yang kualitasnya bagus, tulisan dan adanya hyperlink, ada link yang keluar yang bisa menjelaskan ya. Kemudian nah ini yang penting, ini yang susah ya, yaitu adalah kalau memang tulisan kita benar-benar bukan iklan, ya maksudnya kalau iklan kan jelas ya, kalau misalnya kita lihat di Facebook, di YouTube itu di depan ada muncul iklan, jelas itu iklan ya. Tetapi yang kayak misalnya Instagram yang kalian bikin ini kan kayak konten ya, bukan konten. Jadi tapi konten tapi sifatnya promosi. Tapi gimana membuat supaya kesannya tidak benar-benar promosi ya, menghindarkan yang kesannya promosi. Ya ini yang susah ya, gitu. Nah, untuk bisa supaya kita engage ya, terikat dengan pembaca kita, maka kita harus mengetahui siapa yang akan menjadi target kita. Makanya kayak kemarin saya beri contoh tugas itu ya, fokusnya itu kan tugas kelompok, kemudian saya berikan kayak contoh kasus misalnya orang yang suka kereta api ya. Orang yang suka kereta api ini berarti targetnya adalah orang yang suka kereta api. Entah masih kecil, mungkin masih muda atau sudah tuh ini kereta api. Maka kita harus paham ya, misalnya istilah-istilah di kereta api. Ya, contoh misalnya mereka sangat hafal loko ya. Jadi kalau mereka menyebut kereta api itu bukan sekedar cuma kereta api, tapi bisa menyebut langsung kodenya. Ya, contoh misalnya kalau kalian misalnya naik kendaraan terus kemudian berhenti ada kereta lewat gitu ya. Kalian cuma nyebut ini kereta gitu ya. Tapi kalau penggemar kereta api tahu ini ya kereta sih. Cuma mereka tahu ini adalah misalnya kereta api apa namanya, kereta api Tumapel atau kereta api Doho ya kan, atau kereta api Penataran yang jam berapa ya. Bahkan mereka hafal ya kode apa namanya, kode kereta apinya. Misalnya yang Doho yang pagi itu berapa kodenya gitu. Bahkan kemudian ada kereta yang lewat yang bentuknya nggak biasa gitu, misalnya full duplex ya, jadi kayak jendelanya lebar-lebar gitu ya. Mereka tahu ini apa, kemana, itu tahu ya. Meskipun kadang kita lihat itu ada kodenya ya, ada keterangan di tembok, di dindingnya itu ada tulisannya ya. Tapi di kereta api sampai hafal. Bahkan kemudian kalau memang cinta kereta api, suka kereta api, logonya aja mereka tahu ini logo apa ya. Kalau di Indonesia itu yang sekarang masih jalan itu ada CC201, 2CC202 sampai 205 ya. Yang terbaru itu CC205. Kalau CC201 itu ada kayak apa namanya, kada hidungnya dan cuma masinisnya cuma hanya di satu sisi ya. Jadi kalau dibalik itu berarti dia ngintip ya kalau terbalik. Nah, yang terbaru CC205 itu depan dan belakang ya. Yang CC203 ini ya hanya satu sisi tapi agak lancip ya. Pak Yusuf tahu ya, kebetulan saya juga suka kereta api ya. Ya sampai hafal juga saya kode-kodenya. Kalau dulu ada logonya itu ada pakai kode BB. Ya, apa bedanya CC sama BB? Wah, itu kuliah online ya, tidak kuliah periklanan, kuliah kereta api. Ya, kayak gitu ya. Jadi harus mengetahui siapa yang kita akan ajak bicara. Lupa Yusuf, repot ini ya, namanya juga supaya kita berhasil juga kita harus belajar. Maksudnya harus memahami dulu ya. Seperti prinsipnya kalau kita beriklan ini kan,
kita ingin produk kita dibeli sama dia, ya. Nah, sama juga seperti kita mendekati seorang cewek misalnya. Kita ingin tahu dia itu apa kesenangannya, apa yang tidak disenangin. Suka nonton film, kalau suka nonton film, genre apa? Kalau makan, dia makan apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Kita harus hafal, ini harus tahu gitu loh. Ini ya juga capek juga ya, tapi kan harus memang begitu kalau mau sukses ya. Sama, apalagi berkaitan dengan uang ini ya, berkaitan dengan uang ini juga harus, apalagi Pak Yusuf saya punya produk, tolong diiklankan. Wah ya juga ya. Contoh, kalau nggak salah kemarin sudah saya ceritakan ya, kita punya kebiasaan kalau misalnya kita mau ada misalnya mau dapat klien gitu ya, belum jadi, kita akan mencoba produk itu. Contoh misalnya kemarin saya ceritakan sabun Lervia ya, sabun Lervia. Sebelum ini ada penawar gitu untuk jadi kliennya dia, kita sudah beli di luar pakai uang kita sendiri ya. Terus kemudian kita coba selama seminggu, kayak apa sih gitu. Meskipun kita mungkin nggak pakai sabun Lervia, tapi kemudian seperti inilah. Sehingga nanti ketika kita ikut tendernya dia, kita tahu, karena kita udah nyoba. Kita udah nyoba kekurangannya, kelebihannya, bahkan ketika membeli itu posisinya mungkin sabunnya di mana gitu, kebiasaannya gitu. Kita pelajarin semua. Ya. Capek ya namanya ingin sukses ya. Kemudian untuk bagaimana supaya kita engage ya, terikat dengan pembaca kita, yang pertama adalah encourage comments ya, mendorong mereka untuk memberikan komentar ya, karena kalau ada orang yang memberikan komentar ini luar biasa, maka kita harus menghargai ya, menghargai. Jadi kalimat-kalimatnya itu mungkin bisa yang mendorong untuk memberikan komentar ya. Mungkin kalau kalian ngamatin status saya di Facebook, atau mungkin melihat status saya di WA ya, misalnya kalau mungkin kalian gabut ya sehingga baca status WA saya ya, tapi di Facebook lah. Kadang-kadang kalau di WA itu kadang-kadang kontennya nggak lengkap karena kepotong ya. Ya itu selalu mesti saya mendorong mereka untuk komen ya. Contoh misalnya bagaimana pendapat Anda, nah, itu ya selalu seperti itu. Menurut Anda sudah benar gitu. Kalau di tempat Anda hujan enggak gitu ya, padahal saya cerita di sini hujan, selesai sebenarnya nggak apa-apa. Mungkin jawaban ya saya juga hujan, tapi kita dorong untuk komentar. Lah kalau di tempat Anda hujan enggak gitu, nggak gitu ya. Atau apakah pendapat saya salah gitu ya? Bagaimana menurut Anda atau bagaimana pendapat Anda? Kita mendorong mereka untuk komen. Ya ini penting karena kalau komen ini akan memberikan ikatan kepada tulisan kita, karena nanti kalau kita jawab dia pasti akan membaca dan dia akan kembali lagi ke postingan kita. Ini adalah encourage forum, mendorong mereka untuk komen ya. Terus kemudian buat pertanyaan itu menjadi konten ya. Ini biasanya kita gunakan di lead ya. Kalau kalian lihat tulisan-tulisan saya di Facebook atau mungkin tulisan-tulisan saya yang paling gampang ya di Facebook ya. Tapi saya ada di web ya, tapi yang mungkin paling kalian bisa nyari langsung di Facebook ketika aja Muhammad Yusuf Inner Life pasti punya saya. Itu kalian amatin, saya sering menggunakan lead yang menggunakan kalimat tanya ya. Nah, ini membuat mereka itu penasaran. Misalnya contoh hari ini kita akan belajar copywriting ya, atau misalnya seperti itu. Bagaimana membuat kopi yang menarik? Apa kendala membuat copywriting menarik? Nah, mari ikutin kuliah hari ini ya. Ini kan orang penarik, iya ya, bagaimana ya seperti itu. Padahal kan jelas nanti akan dijelaskan itu, tapi bisa ya. Tentu kalimat yang saya bikin pertanyaan itu kalau bisa sesuatu yang ditanyakan oleh mereka dari dalam hatinya, ya, yang sering ditanyakan. Kita munculkan gitu ya, supaya oh ya ini yang saya inginkan jawabannya apa, sehingga pasti akan masuk ya. Terus kemudian membuat mereka supaya aktif ya, mendorong mereka aktif ya. Misalnya contoh ya tadi itu seperti memberikan komen, nge-like ya, kemudian nge-share ya. Makanya kenapa kalau di dunia sosial media tingkat engagement ini dihargain oleh sosial media. Contoh misalnya di YouTube gitu ya. Kalau sebuah postingan ini banyak di-like, banyak di-komen, banyak di-share, ini akan membuat postingan ini akan didukung oleh YouTube ya. Jadi semakin banyak dipromosikan ya. Kalau semakin banyak dipromosikan berarti kemungkinan semakin banyak juga dilihat ya.
Padahal kemudian semakin banyak dilihat juga kemudian malah semakin banyak di-share lagi, dipromosikan sama YouTube. Jadi kayak apa namanya, bola salju ya. Makanya kan ada beberapa orang tanya, Pak, gimana cara membuat supaya misalnya tulisan kita semakin banyak dibaca? Ya, kita harus mendorong ya, kayak yang kita mungkin nggak tahu ya, tapi coba kalian dilihat film-film ya, ketika ada misalnya salju di pegunungan yang lereng gitu ya, ada kita bikin kayak bola salju kecil ya, kemudian kita turunkan, digelindingkan ya. Kalau dia diam berhenti ya, kecil gitu. Tapi kalau kita digelindingkan ya, pelan-pelan ya, ketika dia gelinding, salju yang di bawahnya nempel ya, semakin besar. Semakin turun lagi, semakin besar dan semakin berat. Semakin berat tambah kencang ya, semakin kencang tambah besar. Nah, itu namanya snowball effect. Jadi semakin kencang, semakin besar, dan efeknya semakin besar. Kena bola kecil tadi nggak apa-apa, kayak apa ya, kayak kapuk gitu ya mungkin ya, karena kecil. Tapi kalau sudah besar gitu, kena ya hancur juga ya itu ya. Makanya engagement ini penting ya, seperti kayak bola salju. Nah, bagaimana untuk supaya jalan? Nah, ini ada triknya sebenarnya, tapi kita nggak ada kaitannya dengan itu ya. Kemudian multimedia engagement, ada engagement. Kemudian kalian harus memperhatikan masalah headline ya, headline judul ya. Di dunia online ini penting karena ternyata juga judul ini berkaitan dengan keyword ya. Saya ambil contoh aja, ini mungkin waktunya bisa lama ya untuk masalah copywriting. Contoh misalnya dulu ada sebuah YouTube, ada video di YouTube yang ramai sekali ya, apa istilahnya, viral ya. Ada seorang polisi di pos penjagaan ya, yang paling dekat kamera itu ada polisi namanya Norman, kemudian di sebelahnya Norman itu temennya kayak asik main HP, nggak peduli kayak gitu ya. Lah Norman ini lip sync ya, lip sync tahu ya. Menyanyikan lagu orang, tapi yang keluar, yang kita denger ini ya lagu aslinya, tapi seakan-akan itu dia yang nyanyi ya. Jadi pada waktu itu ada lagu India yang terkenal, apa ya lagunya yang terkenal itu ya. Nah, dia menyanyikan itu ya, dengan tentu diputar dan direkam ya. Jadi seakan-akan si Norman ini kayak tokoh bintang film India ya, dan dia pintar kayak joget meskipun dia sambil duduk, tapi apa ya, goyang-goyangnya ini kayak goyang-goyang khasnya tokoh bintang film aslinya gitu loh ya. Nah, ini yang apa namanya, yang nyuting ini mungkin bukan dia ya, saya nggak tahu, tapi kalau kemudian saya selidikin ya, video ini yang upload bukan dia, yang namanya si Norman tadi, Norman Kamaru ya kalau nggak salah, brigadir polisi ya. Nah, itu diupload ya. Dia memberi judul video lucu ya, video lucu apa aku lupa ya. Ini yang kemudian menjadi viral. Bapak Yusuf, kenapa kok viral? Karena setelah kita selidikin ya, kata video lucu ini banyak dicari di YouTube ya. Jadi orang di YouTube menggunakan keyword video lucu. Seandainya orang yang upload tadi itu ya bukan si Norman ya, itu memberi judul misalnya polisi nyanyi lip sync gitu, mungkin nggak akan meledak ya. Tapi dia memberikan video lucu ya, dan akhirnya banyak yang apa namanya, banyak yang lihat dan merasa mereka memang lucu, kemudian nge-share ya. Jadi semakin apa namanya, semakin melingkar ya, semakin melingkar. Jadi ketika banyak yang share, semakin melihat, akhirnya meledak ya. Sehingga saking meledaknya berikutnya saya perhatikan ya di apa, ketika saya lidikin, ternyata keywordnya yang aslinya video lucu itu nanti kalah dengan keywordnya Norman Kamaru. Jadi orang sudah langsung, karena sudah tahu ya mungkin dari mana ya ada video lucu Norman gitu, akhirnya yang cari Norman Kamaru. Jadi ketika itu sudah yang nyari Norman Kamaru lebih banyak lagi ya, seperti itu. Tapi dimulai itu, saya bayangkan kalau yang upload itu tidak menggunakan judul video lucu, ya mungkin Norman Kamaru masih tetap jadi polisi. Loh Pak Yusuf, kenapa Pak tertawa? Ya kan, ketika dia terkenal ya,
banyak diundang. Norman ini polisi di Gorontalo ya. Gorontalo itu di Sulawesi paling ujung utara ya. Di utara sendiri, paling ujung sendiri kan Sulawesi Utara. Jadi sudah berdekatan dengan Sulawesi Utara. Sehingga dia kalau harus mengikuti undangan yang TV-TV nasional karena terkenal ya, kayak TV apa gitu, acara-acara kayak apa hitam putih apalah kayak gitu, kan harus ke Jakarta. Ya pertamanya minta izin, tapi karena berhubung banyak itu akhirnya sering bolos ya, sering bolos. Akhirnya sampai dia ditangkap ya, setelah rekaman katanya langsung ditangkap kayak gitu ya. Karena mungkin ya tadi itu melanggar kedisiplinan atau apa, tapi mungkin karena capek ya, sehingga dia merasa, oh ini saya terkenal gitu, saya bisa cari duit lewat ini, karena mungkin aja diundang dapat duit ya, sehingga dia mundurkan diri dari polisi. Ternyata ketenarannya nggak berjalan seterusnya, dia redup, sehingga ya itu nggak terkenal lagi ya, sehingga dia sudah kadang nggak jadi polisi ya, tapi sudah nggak terkenal. Kalau nggak salah terakhirnya dia jualan bubur ayam ya di Jakarta ya. Jadi seandainya kalau misalnya videonya nggak terkenal gitu Norman mungkin masih tetap sebagai polisi. Oke, saya lanjutkan. Kemudian berikutnya adalah kalian harus memberi perhatian tidak hanya headline, tapi juga kesimpulan. Apa yang mau disimbolkan, apa yang jadi intinya ya. Dan ini bisa dijadikan open-ended question, jadi pertanyaan ya, yang kemudian bisa kita diskusikan, yang bisa mereka untuk ya tadi itu memberikan komentar, memberikan argumentasi, menjawab gitu ya. Nah ini bagaimana cara membuat headline yang luar biasa. Kalau bisa pendek ya, jangan lebih dari 10 kata, spesifik ya, spesifik. Jadi yang disampaikan apa, jangan terlalu banyak pesan yang disampaikan di situ. Video lucu polisi misalnya, ya sudah, itu lebih fokus ke video lucu. Tapi video lucu polisi sambil joget yang ada di Gorontalo ya, ini mungkin malah bingung ini, yang mana yang si polisi yang jogetnya, video lucunya, ada polisi yang di Gorontalo ya. Kemudian simple ya, sederhana. Kemudian tidak menggunakan kata-kata yang ambigu. Ambigu ini memiliki makna ganda ya. Terus kemudian adalah yang membuat rasa ingin tahu pembaca ya, itu bisa menggunakan kata-kata emosi. Ini yang sering dipakai ini judul-judul seperti ini yang saya amati yang sering banyak dipakai di dunia online ya, menggunakan kata-kata emosi. Misalnya pendapatnya bikin orang mati kutu. Wah, ini kan saya lihat seperti itu sekarang ya. Ketika ditanya wartawan, dia menjawab bikin wartawan diam misalnya ya. Ini juga menunjukkan kata-kata emosi ya. Kalau di dunia jurnalistik ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu bukan objektif, tapi sudah subjektif ya, memberikan kesimpulan. Itu nggak boleh ya. Harusnya misalnya contoh apa yang sebenarnya, ucapan apa yang bikin diam, itu mungkin lebih disampaikan. Kemudian nggak usah itu, atau misalnya jawabannya kayak tadi saya baca ya, jawabannya tepat banget loh, kok jawabannya tepat banget ya. Bikin tepat banget itu wartawan nggak boleh memberikan penilaian ya. Mereka bukan menilai gitu loh ya, jadi harusnya apa adanya. Tapi saya lihat sekarang justru berita-berita, oke lah kalau sosial media, karena sosial media memang bukan media massa, tapi saya lihat yang media massa pun sekarang banyak yang menggunakan emosi word, kata-kata emosi ya, kata-kata emosi. Melihat ibu ini, Anda akan menghabiskan 1 dos tisu basah atau 1 tisu, atau siapkan tisu. Anda akan kayak gitu-gitu tuh emosi, padahal apa sebenarnya, tapi bikin penasaran. Oke lah kalau di online yang sifatnya blog atau status-status gitu mungkin, tapi kalau berita nggak boleh. Tapi ya ini kalau memang untuk salah satu menimbulkan rasa penasaran itu. Kemudian bikin pertanyaan atau membuat statement. Anda setuju? Gitu ya. Gitu. Anda ingin tahu? Kalau sekarang trennya apa? Ingin tahu banget atau ingin tahu aja? Ya kan?
Terus kemudian gunakan panggilan secara langsung ya. Kamu, Anda setuju? Nah, you gitu ya. Kemudian, nah ini kalau saya sering juga ya. Saya sering menggunakan angka ya. Jadi misalnya banyak orang memperhatikan dia, ini kurang kuat ini ya. Tapi ya misalnya 1001 orang memperhatikan dia, wah ini akan lebih kuat ya dibanding dengan banyak sedikit beberapa orang. Ini orang nggak menjadi, berilah angka ya. Yang pernah saya baca itu berilah angka. Pak Yusuf nggak saya hitung ya, kira-kira ya kira-kira. Tapi jangan dibulatkan ya. Misalnya ada 100 orang sebagai saksi kejahatannya gitu. Ini bulat ya. Mungkin ada 97 orang sebagai saksi. Nah, gitu akan lebih kuat ya. Terus kemudian tunjukkan keuntungan ya, atau penghargaan ya, kalau melakukan dengan baik ya. Jadi seperti bagaimana menjadi mahasiswa, bagaimana membaca buku dengan cepat. Nah, ini adalah how to ya, memberikan keuntungan kalau melakukan. Oh iya aku sering beli buku tapi nggak pernah habis ini. Ya ini, atau apa ya, bagaimana menaklukkan si dia. Ya, tetapi ini yang penting ya, honesty is key ya, kejujuran itu kuncinya. Ya, nah ini, kalau bikin email newsletter, mungkin saya lewatin ya. Nah ini juga saya lewatin kalau untuk blog. Ya, kita nggak lebih fokus ke blog ya, termasuk juga tidak fokus ke website, tapi lebih fokus ke iklan yang ada di online. Tapi ini sebenarnya juga hampir sama sih, makanya nanti coba kalian pelajari sendiri. Ini belum saya upload, ini nanti saya upload ya, silakan kalian pelajari sendiri. Nah, ini juga ya, sebenarnya ini lebih ke arah SEO ya. Ini yang tadi kenapa saya bilang judul ini penting, karena berkaitan dengan dengan SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Karena konten di luar sana itu begitu banyak ya, orang nggak mungkin akan melihat satu persatu, kecuali kalau memang website kalian memang atau tulisan kalian memang banyak orang yang memang berlanggan ya, subscriber atau mungkin follower, like ya. Tapi yang penting lagi adalah kalau bisa tulisan kita itu bisa diindeks, dan kemudian ketika ada sesuatu yang sama dengan kita itu masuk di dalam halaman 1 hasil pencarian ya. Yaitu makanya itu namanya SEO ya. Karena menurut riset, hasil halaman pertama pencarian kemungkinan akan diklik ya, dan akan berkurang di halaman kedua, berkurang lagi di halaman 3 ya, dan seterusnya ya. Jadi bagaimana supaya website kita di halaman 1 sehingga kemungkinan besar akan diklik ya. Ya ini, maka itu salah satunya penting kita juga paham tentang SEO. Salah satunya tadi itu bagaimana membuat judul yang baik ya. Ini mungkin lebih ke arah website ya. Kalian bisa lihat di PowerPoint-nya. Ya, ini juga masalah di HTML. Yang mungkin perlu diingat ya, kunci yang pertama adalah content is the king. Content is the king itu isi ya, isi itu penting sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian membuat sesuatu, desainnya misalnya bagus atau apa, tapi kontennya kurang bagus, ya tidak akan bisa mendorong ya. Maka yang penting itu sebenarnya adalah di konten. Konten itu komunikasi. Pak Yusuf, katanya Pak Yusuf desain itu komunikasi, betul ya. Desain itu juga komunikasi. Tapi desain yang bagus ditambah konten, berarti copy ya, kopinya juga bagus, akan mendorong orang untuk bertindak dengan apa yang kita inginkan. Ya kayak tadi tuh kalian lihat iklan-iklan Mild ya, kontennya kuat, desainnya ya, padahal cuma hanya main permainan font aja ya, terus kemudian tambah diatur layoutnya, kemudian mungkin ada beberapa ilustrasi, misalnya
Yang tadi itu yang bagi rata itu ada gambar apa roti tar ya, kemudian hangat-hangat apa itu, itu gambarnya wajan ya kayak gitu hanya ilustrasi, tetapi kontennya itu akan memperkuat ya. Jadi maka di sini kita harus menanyakan kepada diri sendiri, apakah yang kita tulis ini menambah manfaat, memberi nilai pada pembaca. Ya. Kecuali memang iklan yang kita bikin ini benar-benar sifatnya itu iklan ya. Ini karena tadi itu memang namanya copywriting, makanya ada dua yang saya jelaskan yang ini online copywriting. Ada yang memang sifatnya benar-benar iklan ya. Iklan artinya ya kayak kemarin saya share ke kalian tuh iklan ya. Cuma anggap saja iklan itu ada di online ya, ada di website atau kemudian ada di sosial media. Tapi yang kemudian berikutnya iklan tapi berbentuk konten ya, kayak kalian kemarin nulis ya untuk caption foto itu ada di konten IG kalian, anggap saja IG kalian ya, itu adalah konten ya. Tapi konten ini adalah konten yang promosional yang bertujuan ya, ini jadi ada dua lah. Yang kalau memang iklan beneran ya memang gitulah, orang tahu ini iklan gitu ya. Nah, tapi yang konten ini ya selain tadi jangan sampai terlalu kelihatan seperti promosi, tetapi yang penting ada nilai tambah, ada manfaatnya enggak. Oh ini iklan, iya tahu mereka, tapi mereka menerimanya dengan senang hati. Pak Yusuf kok tertawa? Ya karena saya sudah melakukan demikian ya, sudah bertahun-tahun ya. Dulu saya punya bisnis les bahasa Inggris ya. Kursus bahasa Inggris di Pare, itu rutin saya bikin kayak konten gitu ya, yang sifatnya motivasi ya, misalnya gampangnya kayak tadi itu ya, misalnya barang siapa bersungguh-sungguh dia akan sukses misalnya ya, ada gambarnya, ada tulisan, terus kemudian di bawah saya beri identitas ya, Pareku Kampung Inggris, kemudian saya beri nomor kontaknya HP 0 berapa kayak gitu ya, terus saya beri tagline ya, kursus Inggris mudah dan tepat saya lupa ada tagline-nya ya. Ternyata ini juga pengaruh ya, banyak yang kemudian membacanya gitu, dan mereka senang-senang aja menerima iklan itu. Karena apa? Hal itu berguna ya, teks yang tadi itu berguna ya. Itu yang bagaimana kita harus menciptakan itu. Contoh lagi saya lakukan mungkin hampir sudah 10 tahun ini ya, saya membuat sebuah, kalau saya ya yang sekarang ini adalah saya mengirim petikan Al-Quran dan itu bermanfaat mereka, tetapi di dalam iklan itu ada perusahaan saya, ada tagline-nya, ada jasanya, ada kontaknya ya. Jadi mereka ya oke aja menerima itu ya, memang nggak saya besarin ya, tapi mereka pasti membaca juga itu ya. Jadi mereka juga oke saja menerima iklan. Saya pernah juga ditegur gitu loh, ini iklan ini ya, bahkan saya sempat dikeluarkan dari grup gitu ya, karena mereka kayak gini-gini wis bener-bener pokoknya kalau ada ini berarti iklan, mungkin sudah tahu mana iklan atau enggak, tapi kebanyakan orang-orang ini memang iklan tapi ini manfaatnya lebih besar. Jadi diterima ya. Kemudian adalah ini golden nudges to writing for search, jadi kita menulis yang kaitannya adalah bisa berdasarkan pencarian ya. Contoh kata VW Polo ya, ini bisa pencarian Volkswagen ya. Orang-orang kadang-kadang menyingkat Volkswagen itu dengan VW, keluar ya, kita berjudul New Shape VW Polo, maksudnya Volkswagen kayak gitu. Terus kemudian New Shape VW Polo 2000 model, kalimat awalnya ini ada kata-kata VW diulang-ulang ya, supaya kata-kata kunci VW keyword VW Polo ini masuk di dalam, di judul ada, di sub headline ada, di body ada kayak gitu ya. Bahkan di alamatnya ya your domain co.za/newship VW Polo. Jadi ada juga ya. Karena itu memang berkaitan dengan SEO. Udah ini kesimpulannya ya.
Untuk menulis ya, tapi ini masih di web sih ya. Kesimpulannya adalah tujuan kalau website itu ya memberikan informasi, tapi kalau email ya, kalau email sifatnya promosi ya, misalnya kalau kalian menulis tapi dikirim via email ya, itu juga mengingatkan mereka untuk tentang merek misalnya. Kemudian kalau blog itu memberikan informasi juga bisa menghibur. Audiensnya kalau website ini semua orang, sedangkan kalau email ini ya tentu yang ada di kita tuju ya. Kalau misalnya subscriber ya berarti orang yang sudah subscribe ke kita. Kalau blog itu mungkin yang sudah tahu tentang blog kita. Kemudian kalau konten website sifatnya informasi detail tapi juga bisa promosi. Kalau email sesuatu yang memberikan manfaat, keuntungan dan relevan. Kalau blog memberikan informasi useful ya. Kemudian actionnya CTA-nya. Kalau website ya kita minta mereka menjadi customer kita ya. Atau kemudian mereka ikut di channel marketing kita, misalnya bergabung di email ya, atau bergabung di blog gitu. Sedangkan kalau email CTA-nya bisa ngeklik ya masuk ke website, mungkin di situ detail harganya atau apa. Kemudian atau kita minta mereka memforward ya. Kalau blog tujuannya atau CTA-nya bisa semakin mereka dekat dengan kita dengan memberikan banyak komentar, nge-share, komen, like kayak gitu ya. Kemudian stylenya ya jujur, terbuka kalau website, sedangkan email sifatnya adalah brief ya, memberikan pengarahan, gayanya kayak percakapan. Misalnya begini, kalau bahasa Inggris itu dear customer misalnya, kalau kita misalnya para pelanggan atau Bapak Ibu yang berbahagia misalnya kayak gitu. Jadi ada sapaan ya, kalimat-kalimatnya di situ seperti kayak conversation. Kalau di blog itu ya nggak conversation ya, lebih ke umum tapi sifatnya terbuka. Tapi kalau blog ya bersama dengan email ya, lebih kayak conversation tapi juga ada kayak mengikat ya, sifatnya personal dan friendly. Oke, mungkin demikian tambahan dari saya tentang online copywriting ya. Jadi dua pertemuan ini kita fokus di copywriting karena memang iklan itu ya intinya sebenarnya dia copywriting ya. Tetap ada desain ya, tetapi ada peribahasa content is the king ya. Sebagus-bagus desainnya, tapi kalau misalnya nggak ada teksnya ya mungkin kurang kena ya. Bahkan banyak iklan yang isinya cuma teks saja ya. Ya kayak tadi itu saya berikan contoh iklan a mile itu cuma teks saja kan. Bahkan saya pernah melihat iklan itu ya kayak teks saja kayak berita gitu aja. Cuma ya nggak kayak panjang ya, tapi nggak ada desain lagi. Kalau yang iklan a mile itu masih mending. Ya masih permainan huruf, permainan font, masih ada ilustrasi, masih ada layout. Ini enggak kayak berita, aku pernah lihat kayak gitu. Juga sukses ya. Bahkan kalau kita pernah lihat iklan-iklan cetak itu, iklan baris itu hanya pakai teks, iklan-iklan kolom juga hanya main teks ya. Jadi memang konten itu penting ya, maka seharusnya memang kalian lebih fokus ya ketika kalian memang bikin iklan ya. Kalian harus pertama yang harus kalian kuasai sebenarnya adalah menulis ini ya. Menulis ya. Pekerjaan saya dulu di pembuatan iklan di departemen promosi, pekerjaan saya justru hanyalah copywriting. Dan semua memang harus awalnya memang copywriting ya, sebagai copywriter. Pekerjaannya namanya copywriter, pekerjaannya namanya copywriting. Ini ya karena di situ intinya. Karena copywriting itu kalimat yang mengajak ya. Kalimat yang mengajak yang sifatnya ya menjual. Kalau cuma hanya memberikan informasi ya bukan copywriting, itu mungkin author atau writer. Nah, tapi copywriter itu lebih ke arah ada tujuannya. Ada tujuannya. Pak, novel nggak ada tujuannya. Tujuannya mungkin menghibur, tapi tidak mendorong mereka ngapain. Tapi kalau iklan itu minta kita melakukan apa? Seperti yang tadi saya contohkan. Misalnya iklan Hyundai. Ya kayaknya memberikan informasi aja. Oh ini ada fitur ini enggak ya? Ini kamu beli tapi kan nggak mungkin langsung beli ya. Kamu datang ke showroomku, silakan nyoba. Gitu. Itu lebih mudah memintanya dibanding misalnya kamu beli kamu beri diskon ya. Ini mau gitu ya, karena harganya terlalu mahal, masih mahal. Kalau murah mungkin oh ya nyoba lah, misalnya salah rugi ya nggak apa-apa gitu, masih murah.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Kok diem semua ini? Ayo teman-teman, tanya ini karena copywriting ini memang orang yang kreatif ya. Apa namanya? Ada sesuatu yang harus sebenarnya orang copywriting ini orang yang banyak apa ya, banyak pengetahuan ya, banyak membaca, banyak melihat, banyak aktivitas, banyak ikut ya, sehingga wawasannya luas memang ya. Sehingga ya tadi itu, oh aku mau pakai apa? Contoh aja lah, hanya menunjukkan bahwa sekarang ada ukuran 12 aja. Saya bisa bikin dengan 3 versi ya, bisa sudut pandang hanya apa namanya, hanya beda kotaknya, atau saya lebih fokus, alah ini cuma beda 4 batang. Atau kemudian saya bisa cerita apa tadi itu ya, bisa apa namanya, bisa dengan 3 versi ini aja bisa, bahkan mungkin lebih banyak ya, karena mungkin saya menemukan iklan itu cuma 3, tapi bisa saja mungkin hanya menjelaskan itu versinya bisa banyak sekali. Ini kalau kita nggak kreatif, nggak punya wawasan, susah ya. Nah ini makanya tolong kalian, apalagi sekarang kesempatan, sebenarnya kita ini apa ya, harus mengambil hikmah dari sesuatu. Contoh sekarang ini ya, masa pandemi ini kan kita lebih banyak di rumah. Saya ini sampai merasa tambah gemuk ini. Tapi kemarin saya nimbang di PMI malah turun berat saya. Ya, turun, saya diam aja. Ya, biasanya nggak segitu ya. Tapi mungkin nggak terlalu banyak gerak ya mungkin ya. Tapi secara kilo malah saya turun ya. Tapi ini sebenarnya bukan itu ya. Artinya dengan kalian lebih banyak di rumah berarti ada waktu yang lebih banyak. Waktu yang lebih banyak contoh gunakan ya. Misalnya mungkin pernah beli buku nggak dibaca, mungkin dibaca lagi, atau mungkin ada ingin cita-cita bikin apa, tapi karena kesibukan nggak bisa dilakukan. Wah, aku suka gambar, tapi selama ini hanya bikin 1 halaman selesai, bikin lagi 1 halaman. Mungkin di waktu pandemi ini langsung aja bikin komik yang mungkin isinya 10 halaman misalnya, atau mungkin apa, selama ini bikin Photoshop yang apa, yang bergaya apa gitu, atau sekalian aja sekarang saya bikin kayak apa ya, kayak komik tapi dari Photoshop yang gambarnya yang ada ceritanya misalnya. Jadi mumpung kesempatan ini, dan ini namanya kesempatan ya, artinya ya bisa saja nanti nggak ada lagi. Ya ini gunakan ya. Ketika nanti mungkin sudah normal, kalian mungkin akan menoleh ke belakang. Oh ternyata aku sudah bikin ini, dan kemudian kalian bersyukur bahwa di saat seperti itu kalian bisa memanfaatkan kesempatan itu ya. Jadi kadang-kadang sesuatu seperti ini nggak terulang ya, artinya nggak ada lagi. Ya ini yang selalu jadi patokan hidup saya, bahwa kalau bisa itu kesempatan itu kita gunakan, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali ya. Gitu. Kadang-kadang kesempatan itu cepat gitu ya. Contoh ya, dulu saya ikut sebuah organisasi ya, terus kemudian ada tawaran untuk ke luar negeri ya. Padahal pada waktu itu saya nggak pernah ke luar negeri. Dan saya orang yang barusan gabung di organisasi itu, ada senior-senior gampangan seperti itu ya. Saya kepingin, dan ini kesempatan ketika ditawarkan ke luar negeri gitu, saya amati dulu ya, yang senior dulu supaya saya nggak dianggap apa. Ternyata kayak senior ini kayaknya agak berat gitu, langsung saya ajukan gitu. Dan tentu saja saya mengajukan itu nggak langsung disetujuin ya, karena saya junior ya. Nah, seperti itu, karena ketika saya keluar negeri itu kesempatan itu sudah dibiayai semua ya, saya tidak keluar duit ya. Ini kesempatan kan, keluar negeri tapi nggak ngeluarin duit ya, maka tentu saya nggak disetujuin ya, tapi saya standby, saya siap gitu. Nah, ternyata memang benar kesempatan itu memang ya harus diraih. Maka ketika saya diberi lampu hijau, Pak Yusuf berangkat keluar negeri gitu, ternyata ya persiapannya mepet ya, karena saya memang belum pernah keluar negeri ya, makanya nggak punya paspor ya. Nah, ketika dalam waktu cuma kurang 2 minggu ya, ketika diberitahu dan hari berangkatnya, saya nggak punya waktu sebenarnya untuk ngurus paspor ya. Artinya nggak mungkin ya ngurus paspor itu 2 minggu ya. Nah, ternyata memang benar ketika saya datang ke imigrasi, ternyata konsepnya sekarang itu pakai antrian, dan seminggu itu penuh. Saya datang hari Senin pagi, subuh itu sampai hari Jumat itu sudah penuh ya, sudah penuh. Jadi bayangkan untuk diurus saja saya masih seminggu lagi, padahal waktu saya 2 minggu. Nah, makanya tapi saya ngomong ini kesempatan, sehingga
sekarang dengan adanya dunia online dan bisa daftar nggak harus di Surabaya. Saya cari yang dekat-dekat dengan Surabaya, ada Pasuruan, ada Malang, ada Gresik. Nah, saya pikir Gresik paling dekat. Ternyata Gresik itu bisa ya daftar untuk ngurus paspor itu Rabu. Jadi nggak harus Senin kalau di Surabaya, Rabu. Sehingga saya daftar Rabu dan Rabu ngurus. Dan seminggu kemudian selesai, pas saya ngambil paspor itu, organisasi sudah minta, Pak Yusuf paspornya mana? Baru saya ambil. Ini saya potret, saya kirim karena untuk beli tiket. Ya, ternyata apa sekarang? Organisasinya itu sekarang sudah dalam tanda petik buyar ya, sudah nggak aktif lagi. Dan nggak mungkin ada lagi rencana keluar negeri. Ya, saya bersyukur. Ya, sempat keluar negeri tanpa mengeluarkan biaya. Ini contoh ya, ini yang saya amatin dan luar biasa. Saya pernah merasakan keluar negeri nggak keluar biaya, bahkan saya dapat duit. Kenapa? Ya karena diberi sangu dan di sana nggak dipakai karena di sana juga dibiayai oleh mereka. Jadi kemana-mana ya diantar gitu. Jadi sangu yang itu ya masih utuh gitu. Ya bahkan uang saya itu masih sisa banyak uang Malaysia. Ketika sampai di bandara sampai saya tukarkan lagi ke rupiah. Oke teman-teman. Saya minta kalian sekali lagi, please ya, mumpung kesempatan seperti ini pandemi harus aktif ya. Kalau perlu bantalnya dibakar loh. Enggak, maksudnya jangan terlalu dekat dengan bantal, boleh tidurnya pakai bantal. Maksudnya jangan selalu dekat dengan bantal ya. Waktunya aktivitas ya aktivitas. Kalau perlu berkarya ya. Ini zamannya YouTube, mungkin kalian bikin YouTube channel ya tentang apa aja. Ini sudah diberi bekal apa, fotografi ada, copywriting ada, marketing ada, monggo apa ya. Dengan seperti itu harapannya tentu YouTube channel tidak hanya kontennya bagus, tetapi kemudian menarik subscriber ya, menarik view dan macam-macam. Karena sudah saya ajarin ilmu dan mungkin di mata kuliah lain juga diajarin. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Hari ini kita kuliah terakhir ya, karena setelah ini kalian libur, baru masuk pekan depan, ya pekan depan, kok pekan depan, baru masuk tahun baru kalau nggak salah, baru Januari ya, jadi mungkin libur 2 minggu ya, saya nggak tahu, nanti pas saya cek lagi. Ada pertanyaan? Pak, absen Pak. Absen? Kamu nggak salah tanyanya sekarang, Eli, Eli ya? Ya benar. Loh ya Pak, lo kan sudah surut saat itu absennya kan tadi jam 1 tadi, jam 2 tadi Eli. Dan ditutup jam 2:15. Jam 2:15 ya. Iya, absennya kan tadi sudah yang berulang berkali-kali di awal tadi di waktu pas zamannya waktunya presensi buka, ya itu saya hilangkan long presensi karena ditutup jam 2:15 otomatis ya gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, absennya pertemuan 11 atau 12? Sekarang pertemuan yang ke-12 sekarang. Yang paling atas sendiri kan, jelas kelihatan aja tanggalnya kan, ketahuan kan, tanggal berapa hari ini. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, Pak Yusuf ada tugas nggak? Anaknya diberi tugas apa enggak? Pak, pertemuan 12 saja. Apa, kenapa? Pertemuan 12 kosong, yang ada pertemuan 11 saja. Ya teman-teman, pertemuan keberapa sih sekarang? 12 tadi absen. Hah? Pesanku 12 tadi aku ngisi. Pertemuan 12 ada ini kayaknya. Ini saya lihat ada. Ada kok. Ada kok. Ada pertemuan ke-12. Iya, pertemuan 12. Ada tugas nggak? Saya perlu diberi tugas apa enggak? Ya, nggak usah wis. Sebenarnya ada 2 minggu ini kesempatan kalian untuk mengerjakan tugas ini. Kayak kelas pagi tadi sudah saya beri tugas, ya, dan tugasnya agak berat sebenarnya. Tapi apapun berat kan tugas kelompok masih enak ya, kayak gitu. Tapi ketika diberi tugas ini kalian belajar lebih detail ya. Ini nggak saya beri tugas ya. Oke, silakan kalian berkarya ya. Kalian berarti ada 2 minggu ini, tentu yang mungkin nggak bisa liburan juga, masih pandemi
ya maka kesempatan kalian untuk berkarya, membuat sesuatu yang mungkin bermanfaat untuk diri dan orang lain, monggo. Kalau misalnya kalian punya, tunjukkan ke saya, Pak Yusuf saya bikin komik ya, saya ingin nonton lihat apa komiknya kalian, atau Pak Yusuf saya punya video YouTube ini, saya monggo diberikan ke saya, atau manfaatkan itu teman-teman, sekali lagi manfaatkan grup WA itu untuk komunikasi, untuk apa ya, pamer, gak apa-apa ya, mungkin kita juga belajar, bukan oh nanti kayak gini dibullying, biar aja kalau memang negatif, tapi intinya kita niatnya positif ya. Kalian suka pernah nulis dan tulisan kalian menurutnya baik, silakan aja share ke situ ya, gak apa-apa, nanti mungkin yang lain akan melihat, oh ternyata nanti ketika kalian karena menulis itu, belajar menulis itu adalah praktek ya. Jadi seperti ini saya berikan, kalau kalian tidak praktek-praktek ya gak akan bisa. Ketika kalian praktek, semakin kalian sering banyak praktek, semakin bagus kalian menulis ini, copywriting ini ya. Semakin kelihatan, semakin banyak praktek, semakin bagus. Orang Inggris bilang practice make perfect ya. Jadi semakin banyak kalian latihan, semakin bagus. Lalu gunakan itu. Karena ini adalah mata kuliah saya teori periklanan, silakan sampaikan itu. Nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah apa. Nanti kalau ada yang bully saya tegur aja. Ya memang ini buat belajar kok, silakan kalian, Pak saya punya tulisan, share aja. Kayak dulu saya pernah beberapa kali nge-share tulisan saya. Maksud saya bukan saya mau pamer, tapi ini loh, monggo gunakan itu ya, karena kita perlu wadah, perlu media untuk berekspresi dan untuk berlatihan ya. Kalau kalian cuma latihan sendiri di buku harian kalian, ya kalian tidak tahu apakah ini apa ya, misalnya contoh kayak tadi bagaimana membuat tulisan yang bikin engage, yang membuat mereka berkomentar. Ini harus praktek ini. Nah ini kalimat apa yang kira-kira pas sehingga mereka kemudian berkomentar. Kalian bisa eksperimen kalimat apa, kata apa, huruf apa yang bisa kemudian nanti bisa membandingkan. Oh kalau ini nanti timbul komentar segini, ini kalian juga nanti ya belajar seperti itu ya. Nah ini kalian akan semakin tahu, semakin itu. Jadi gunakan ya teman-teman. Contoh saya mengirim hal yang sama, iklan halaman penuh di Jawa Pos, saya kirim ke grup teori periklanan dan grup manajemen periklanan. Ini sama-sama di kafe, cuma kalau nggak salah manajemen ini lebih senior ya, karena syaratnya harus lulus teori periklanan. Kalau kalian mungkin tingkat 2, mereka tingkat 3 ya kalau nggak salah ya. Nah kayak gitu. Ini kelihatan beda ya, kalau di manajemen mereka langsung bisa apa namanya, bisa hidup ya. Contoh mereka langsung mencari harga itu berapa, cari aja di internet kan ketemu sebenarnya ya, langsung Pak ini harganya Pak gitu. Salah juga, karena sebenarnya gampang kok, di dalam Jawa Pos itu ada price list ya kayak gitu, atau ternyata dia menggunakan sebuah website yang harganya tinggal dimasukkan langsung keluar gitu ya, bisa seperti itu dipakai ya. Terus kemudian diskusi apa ini saling belajar ya. Tapi sedang kalian mahal Pak, selesai tapi masih oke lah komentar, tapi setelah itu gak ada komentar, diem ya. Ini maka kalau seperti itu kalian juga tidak akan dapat banyak ilmu teman-teman ya gitu. Pak Yusuf saya cari ilmunya, iyalah, tapi ini ada kesempatan di mata kuliah ini dan ada saya sebagai dosennya yang bisa membimbing, monggo ya. Tentu saya bisa memberitahu atau mungkin bisa apa ya, memberikan pengarahan yang lebih bagus lagi ya, atau memberikan masukan kayak gitu ya. Manfaatkan itu dan mari kita belajar, apalagi di zaman sekarang ini, pandemi ini, kita bertemunya yang model seperti ini. Kalian harus lebih banyak aktif mencari ilmu ya. Kalau kalian tidak aktif, ilmunya nggak banyak ya. Saya takut misalnya nanti kalian lulus misalnya, kemudian kalian cari, kemudian dites, kalian banyak yang nggak bisa karena hasil pencariannya ini berdasarkan waktu kalian kuliah online yang belum maksimal ya. Itu yang saya khawatirkan. Dan kemudian dilihat, loh kok nilaimu bagus ini, siapa ini dosennya, ini katamu kok nilai bagus tapi kamu nggak bisa. Nah ini kan oke ya, silakan teman-teman gunakan waktu semaksimal mungkin, jangan malas ya. Kalau di tempat kami dulu ada prinsip jangan ada lem di pantat kita, maksudnya kita sama kursi itu lengket ya, artinya sifatnya pasif ya, apa harusnya aktif ya, harus pikiran kita juga aktif, kreatif, jangan hanya cuma pasif, diem aja gitu, menerima apa ya. Contoh
Contoh lagi ya, contoh lagi. Misalnya dulu waktu saya pertama kali kenal internet tahun 96 ya, 96. Oh, saya sudah terkagum-kagum, wih, apa ya bagus kayak gini ya. Setelah nyoba kira-kira mungkin sebulan ya, saya merasa sudah bosan. Bukan bosan dalam arti, padahal masih banyak diekspor zaman pada waktu itu ya. Bosannya, ini bagaimana ya kalau saya yang bikin seperti ini, ya, bayangkan kepikirannya seperti itu, bukan kita menikmati nih bagaimana. Nah ini kita terus kemudian saya beli buku, kemudian belajar, akhirnya bisa. Contoh lagi misalnya ada YouTube, kita senang lihat, terus kemudian berpikir ya apa ya kalau kita punya YouTube channel. Jadi kayak gitu ya, harus lebih atau misalnya kalian main game, ya kok bagus ya, bagaimana kalau saya bikin game. Nah itu jangan jadi kita yang harus istilahnya yang lebih berkuasa, jangan yang pasif, yang jadi konsumen, kalau bisa jadi produsen ya. Susah Pak, capek Pak, ya itu bagian, tapi kan puas ya. Seperti saya akhirnya belajar malam-malam, padahal saya kerja ya, masih kerja di SCTV waktu itu, tapi sambil itu di rumah belajar lagi ya, gak punya komputer saya pada waktu itu ya, saya ke kantor di hari libur yang harusnya libur saya ke kantor, bukan apa-apa, belajar bikin website karena komputer ada di kantor dan internet ada di kontak, jadi saya bisa nyoba langsung ya bisa di kantor. Jadi ya Sabtu Minggu yang harusnya saya leyeh-leyeh hura-hura saya belajar, padahal normalnya saya kerja itu paling cepat pulang itu paling cepat keluar dari kantor pukul 9 malam, padahal saya biasa pulang itu jam 12 malam ya, jam 8 pagi sudah di kantor ya. Sabtu Minggu harusnya bisa, kalau misalnya saya leyeh-leyeh santai-santai itu pasti berhak saya karena hampir setiap hari sampai gitu, tapi Sabtu Minggu saya gunakan untuk belajar gitu. Apa sekarang yang saya petik ya, sekarang saya orang komunikasi, tahu bikin iklan, tapi saya juga bisa bikin website, tahu IT, saya tahu HTML, saya tahu programming kayak gitu. Nah ini ya tentu capek. Dan sampai sekarang sudah merasakan capek juga, ini terlalu banyak belajar, waktunya kadang-kadang capek. Contoh saya sampai sekarang pun sudah umur berapa ini juga punya YouTube channel, bahkan bulan November kemarin ya, bulan November kemarin saya bikin YouTube channel baru lagi gitu ya, YouTube channel baru lagi. Alhamdulillah progresnya agak jalan meskipun menurut saya masih lambat, tapi masih mending lah ya daripada masa kepinginnya nanti ketika normal lagi saya sudah punya karya lagi, yaitu tadi YouTube channel yang sudah monetis lagi. Jadi selain saya sudah punya YouTube channel yang ini, punya YouTube channel baru lagi yang juga monetis. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan kita akhirin. Selamat berlibur ya teman-teman. Jaga kesehatan. Ya, Kenapa Diki? ya Pak, jaga kesehatan. Ya, silakan jaga kesehatan, dan seperti nasihat saya, jangan benar-benar berhura-hura, kan selama ini kan sudah banyak istirahatnya ya, toh nanti juga nggak boleh keluar paling ya, tempat-tempat wisata juga masih rawan, mungkin banyak yang ditutup macam-macam ya mending kalian manfaatkan untuk berkarya tadi. Sekali lagi manfaatkan kesempatan ini untuk masa depan kalian ya. Terakhir saya mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata dan tindakan saya yang tidak berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.